Sebagai negara agraris, petani Indonesia adalah tiang penyangga perekonomian nasional. Mereka menjadi aktor utama ketahanan pangan dan kelancaran rantai pasok makanan, lebih-lebih saat ini di mana dunia sedang terancam krisis pangan akibat pandemi virus corona. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertanian Indonesia menjadi satu-satunya sektor yang mencatat kinerja positif atau yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, yaitu sebesar 15,46% pada struktur pertumbuhan PDB Indonesia di triwulan 2 2020. Namun di balik prestasi itu, penyerapan hasil panen dan distribusi pada rantai pasok masih menjadi beban yang dihadapi para petani. Mereka belum merasakan keuntungan besar atas hasil keringatnya. Mereka memang belum memiliki posisi tawar yang menguntungkan saat bertransaksi, karena harga komoditas yang mereka hasilkan sangat bergantung pada pasar. Alhasil, petani hanya bertindak sebagai price taker dan bukan price maker. Rantai pasok yang panjang, terutama pada komoditas beras, seringkali tidak menguntungkan petani karena mereka seakan tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga gabah. Pandemi COVID-19 ikut berimbas pada hasil panen yang belum terserap secara maksimal di pasaran, meskipun produksinya sedang baik. Para petani sayuran di wilayah Jawa Barat misalnya, mereka mengeluhkan penjualan hasil panen mereka yang menurun drastis pada beberapa bulan terakhir. Nasib yang sama juga menimpa para petani kopi di Aceh, Lampung, Jawa, Sulawesi, dan Flores. Pada umumnya petani kopi Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 1,3 juta orang itu mengeluhkan pendapatannya yang merosot tajam lantaran turunnya harga kopi serta sulitnya mencari pembeli. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan memberatkan petani dan berimbas pada produksi selanjutnya, sebab hasil panen yang didapat tidak sebanding dengan biaya produksi. Jadi sekarang semakin tergencet para petani dari segi pupuk, biaya produksi naik, harga gabah tetap tidak ada kenaikan 500. Alasan dari tengkulak beras. Itu penjualan berasnya susah. Harga 500 per kintal itu tidak cukup untuk para petani, Pak. Namun, upaya menyejahterakan petani memang tidak sesederhana hanya dengan membeli produk pertanian yang mereka hasilkan. Untuk itu, pemerintah telah menempuh berbagai terobosan dan stimulus untuk menjaga agar nilai tukar petani atau NTP terus tumbuh. Di antaranya adalah menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR bagi para petani selaku pemasok komoditas yang tahun ini dialokasikan sebesar 50 triliun rupiah. Pembiayaan KUR tahun ini kita siapkan khusus hanya pertanian itu 50 triliun rupiah. Itu manfaatkan, buatlah sebuah proposal bisnis yang baik, bisnis plan yang baik. Pemerintah juga menggulirkan program bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa guna membantu para petani di desa yang belum mendapatkan berbagai skema bantuan sosial atau bansos. BLT dana desa diberikan selama 6 bulan, di mana pada 3 bulan pertama diberikan sebesar Rp600.000 dan 3 bulan berikutnya sebesar Rp300.000. Bantuan-bantuan dari Presiden, yang dari melalui Kemensos, yang 600, turun semua. Sampai kemarin pun, sampai untuk akhir kan sekarang September ya, September tuh udah bayar. Dan saya juga terima kasih kepada pemerintah, ya kan, terutama kepada Presiden kita, ya kan, yang telah membantu masyarakat kami, yang bantuan langsung dari kantor pos melalui Kemensos, gitu kan, udah diterima sampai bulan September.
Banpres PDTT mencatat penerima BLT dana desa mayoritas merupakan para petani dan buruh tani yang tersebar di 70.000 lebih desa. Kelompok ini bisa mencapai 88% dari total penerima BLT dana desa, dengan sisanya adalah nelayan, buruh pabrik, dan pedagang UMKM. Jadi yang dari UKM Pak, yang dari usaha-usaha kecil gitu ya kan, baru dibagikan. Kalau yang usahanya di Jakarta ya nggak dapat. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau Banpres BPUM bagi para pelaku usaha mikro. BPUM merupakan skema insentif tambahan bagi pelaku usaha mikro agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di sini yang pedagang ada 19. KM itu 2.400.000. Tapi belum semua tuh. Mudah-mudahan peduli sama pedagang kecil. Ya kalau kemarin 500 kan. Sekarang belum udah 1 bulan belum ada. Belum ada lagi gitu kan. Kemarin ada, sekarang ada. Waktu itu ada bantuan dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolres. Ya alhamdulillah seketik juga alhamdulillah kebagilah bantuan dari buat delman Pemdokar tuh kebagi semua alhamdulillah.